Halo sedulur, balik lagi di channel Parokial Film Production. Piye kabar elik? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini B-Boy akan menampilkan film dengan judul Bastille Day, bercerita tentang seorang pencopet legendaris yang tidak pernah gagal dalam karir pencopetannya. Namun kali ini dia salah sasaran karena tas yang dia copet berisikan bom yang siap meleduk kapan saja. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja ambil posisi enak dan segedus. Dia dengan mudah mencuri ponsel orang-orang. Dia juga selalu berpura-pura menjawab telepon untuk mengalihkan perhatian dan mendapatkan uang dari mencopet para pejalan kaki. Dia bersikap santai dan menggunakan kacamata hitam agar tidak ada kontak mata. Metode ini bisa dikatakan yang terbaik dalam mencopet. Anda ingin mencoba? Jangan. Kata Mboe itu dosa. Pria ini bernama Michael, hampir tidak pernah gagal mencuri. Michael juga memiliki pengamatan yang baik kepada korbannya. Dia melihat karena mereka sedang berdua, jadi ia tidak akan mencurinya. Orang itu juga terlalu terbuka di tempat umum, tidak nyaman untuk dicuri. Setelah beberapa saat mencari target, dia menemukan seorang wanita yang sedang melakukan panggilan telepon. Michael melihat tasnya, terlihat berat, pasti banyak barang berharga. Dia tidak akan melewatkan yang satu ini. Wanita itu terlihat khawatir. Saat dia membungkukkan badan, dengan tenang Michael mengambil tas itu, lalu dia pergi ke tempat aman untuk melihat isinya. Tapi tidak sesuai ekspektasi. Di dalamnya hanya ada rambut palsu dan boneka. Dan yang paling berharga hanyalah telepon. Ya, seperti itulah kehidupan. Terkadang Michael salah mencari target. Kemudian dia hanya mengambil ponselnya, lalu melemparkan tas itu ke tempat sampah. Tepat saat dia siap untuk pergi, terjadi sebuah ledakan. Dia berhenti sejenak, lalu berdiri melihat sekelilingnya. Ternyata sumber ledakannya dari tempat sampah. Dan apesnya, dia mengambil tas yang bermasalah. Karena takut, Michael segera melarikan diri. Kasus ini segera diberitakan. Sekarang di internet sebuah video yang mengerikan muncul. Pria yang memakai topeng mengatakan ini hanya serangan pertama. Dalam 2 hari mereka akan meledakkan Paris. Direktur Departemen Keamanan mengadakan konferensi pers. Dia berjanji untuk menyelesaikan kasus ini. Mereka juga memantau melalui kamera. Saat ini para intelijen mengetahui siapa yang dicurigai mempunyai tas itu. Setelah Michael melihat berita dan mengetahui bahwa ia menjadi buronan, dia segera berkemas untuk bersembunyi. Baru saja akan menuruni anak tangga, Michael melihat ada intelijen yang akan menangkapnya. Lalu dia pergi melalui atap rumah, namun kakinya tiba-tiba kepaduk. Saat itu intelijen yang bernama James melihatnya. Michael segera bangkit untuk melarikan diri. James mengejar Michael di atas atap karena terpojok dan tidak bisa kabur. Dia nekat melompat ke bawah. James masih berusaha untuk mengejarnya. Michael pergi ke sebuah pasar. Dia lalu mengambil baju dan memakai kacamata untuk menyamar. Dan saat melihat pengendara motor berhenti di sampingnya, dia sengaja menabrak pengendara itu untuk mencuri kunci motornya. Michael bersiap menggunakan helm dan bersiap untuk pergi. Tetapi baru saja akan pergi, James menghadangnya begitu saja. Dia dibawa ke kantor polisi. James bertanya, "Kenapa kau melakukan pengeboman?" Michael mengatakan kebenaran tentang insiden yang terjadi di hari itu. Tapi James tidak percaya. Dia mengeluarkan pistolnya untuk mengintimidasi. Tetapi Michael tidak mengetahui apa-apa. Dia mengaku hanya sebagai pencuri. Kemudian James memutuskan untuk memberinya kesempatan membiarkan Michael menunjukkan teknik pencuriannya. Kemudian mereka mencoba mereka adegan. Setelah Michael menabraknya, James mengatakan bahwa dompetnya masih ada. Tetapi Michael bilang, "Sekarang uangnya sudah tidak ada." Kemudian James membuka dompetnya dan melihat benar saja uangnya sudah tidak ada lagi. Baru sekarang James percaya dia memang hanya pencuri. Hanya saja Michael sedang apes. Dia mencuri tas yang berisikan bom. Untuk membuktikan kebenarannya, dia harus menemukan pemilik tas itu. Untunglah sebelumnya Michael mengambil telepon orang yang membawa tas.
James mengambil informasi detail telepon untuk badan intelijen. Lalu berhasillah ditemukan identitas dan alamat seorang wanita. Jadi keduanya berkendara ke tempat wanita itu. Mereka sampai di sebuah pabrik terbengkalai. James bergegas masuk menanyakan keberadaan wanita itu. Saat wanita pembawa tas di rumah mendengar kegaduhan, mereka kabur dengan cepat. Sebelum pergi, ia juga membakar mobil James. Ini membuat James sangat marah. Akhirnya mereka mencuri mobil untuk mengejarnya. Namun keduanya masih kehilangan jejak. Sekarang dia membuka ponsel wanita itu. Dia melihat pria berambut pirang yang pekerjaannya sebagai bartender di sebuah bar. Jadi mereka segera pergi ke sana. Kali ini Michael dengan sengaja mengambil ponsel orang botak, sebut saja Johnny. Lalu dia menaruh handphone si Johnny ke dalam saku seseorang. Akhirnya Johnny tersadar handphone hilang. Kemudian dia meminta temannya melakukan panggilan telepon. Telepon berdering. Michael mendorong gelas anggur. Kemudian pria yang berambut pirang yang ingin melarainya menumpahkan anggur ke kaki seseorang. Ketika dia meminta maaf, Michael mencuri dompetnya. Kemudian mereka berdua mengikuti alamat di kartu identitas itu. Keduanya menemukan rumah pria berambut pirang itu. Wanita itu juga bersembunyi di sini, tetapi James merasa dia bukan orang jahat. Gadis itu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia diperintahkan pacarnya untuk meledakkan sebuah bangunan. Tetapi ada banyak orang di dalam gedung, dan wanita ini tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Jadi ia mengurungkan niatnya. Karena itu dia bertengkar dengan pacarnya. Dan tanpa diduga tasnya dicuri oleh Michael. Setelah mengetahui kebenarannya, James langsung pergi ke pacarnya. Tetapi ternyata ia telah bunuh diri. James menemukan sebuah amplop di dalam lemari. Di dalamnya ada kartu identitas polisi. Ada juga foto pacar wanita itu. Tetapi mengapa polisi terlibat? Mungkin ada oknum dalam kepolisian yang melakukan kejahatan. James segera membicarakan hal ini dengan atasannya. Setelah mengetahui hal itu, atasan James melaporkannya ke kepala biro keamanan. Setelah mendengar itu, ia tercengang. Tetapi tepat setelah itu kepala biro keamanan menembaknya. Kemudian dia melakukan panggilan telepon. Dan yang ditelepon olehnya adalah dalang dari semua ini. Mereka ingin menimbulkan ketidakpuasan. Terjadilah kekacauan di area lokasi terjadinya bom, dan lokasi ini adalah bank. Dengan begitu, dia bisa membuat alasan perlindungan perbankan. Padahal niat mereka adalah untuk merampok bank. Lalu angkatan khusus bersenjata menyerbu bank. Karena tidak ada lagi staf keamanan di sana, kemudian mereka mematikan semua sistem pemantauan dan alarm. Benar saja mereka mencoba untuk mencuri semua isi brankas. Tetapi mereka tidak peduli dengan emas. Tujuannya mereka sebenarnya adalah cryptocurrency. Hanya dengan USB mereka dapat mentransfer ratusan juta dolar. Pada saat yang sama, James datang ke garasi di bawah tanah. Lalu dia melumpuhkan dua penjaga di pintu. Setelah mendengar atasannya meninggal, James segera memahami arah pengeboman ini. Karena itu dia menyerang sendirian. James menyelinap ke lobi bank, tetapi ditangkap oleh polisi khusus. Saat ini James berusaha melawan. Meskipun ia sangat berani, tetapi ia tidak tahan dengan lawan yang kuat dan jumlah yang sangat banyak. Beruntung di saat bahaya, wanita itu dan penduduk desa menembus garis pertahanan polisi. Melihat begitu banyak orang memasuki bank, mereka juga tidak berani menembak. James memanfaat kesempatan untuk pergi ke brankas. Dia melihat orang itu akan merampok cryptocurrency. "Angkat tanganmu," seru James. Namun orang itu melemparkan granat. Untung James memakai baju anti peluru. James memasukkan beberapa granat ke dalam kotak lalu melemparkannya. Setelah itu terjadi ledakan. Dalang semua ini adalah bernama John. Dia terhempas keluar. Lalu James segera menutup brankas. Meski berurusan dengan seorang polisi khusus, James tidak kesulitan. Dia menarik gait pengaman granat dan menyebabkan lawannya tersandung. Di sisi lain, John pergi. Michael sengaja menabraknya. Setelah John menyadari bahwa USB-nya telah dicuri, dia segera melepas topeng
orang satu persatu untuk menemukan Michael, tetapi John tidak bisa menemukannya. Akhirnya John sekarang menggunakan gadis untuk mengancam semua orang. Khawatir tentang keselamatan gadis itu, Michael terpaksa mengaku. Saat ini Biro Intelijen segera memberikan perintah untuk menangani kasus ini. Ternyata John takut kejahatannya terungkap, lalu mereka bersiap untuk menembak John. Pada saat yang sama, mereka pergi dari kekacauan ini. Kepala Biro Intelijen mendengar berita itu dan melarikan diri lalu menjalankan perintahnya. Kemudian dia segera menemui sahabatnya, meminta untuk mengatur agar dia bisa menangkap Michael. Ada seseorang yang ingin membeli USB yang dipegang oleh Michael. Akhirnya Michael menemui orang itu. USB yang berisikan jutaan dolar itu diberikan kepadanya. Ini tidak ada pilihan lain selain menyerahkan kepadanya karena untuk keselamatan. Karena Michael berpikir bagaimanapun juga menyelamatkan banyak orang itu dianggap tidak buruk. Ketika Michael sedang berjalan, tiba-tiba kepala Biro Intelijen mengeluarkan pistolnya dan tanpa menduga bahwa James juga ada di sana. Kepala Biro Intelijen ini bilang, "Dia atau aku akan membunuh temanmu." Di saat ini James sedikit panik, namun dia juga sedikit kejam. Akhirnya James menembak Michael dan Biro Intelijen itu bisa ditangkap karena dijebak. Dan Michael juga tidak mati karena Michael mengenakan rompi anti peluru. Dan ternyata semua ini adalah jebakan yang sudah dirancang oleh James dan Michael. Cerita pun selesai. Dan terima kasih yang sudah mampir, dan jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe ya. Thank you.